Salam nakama, sudah baca chapter 1063? Gimana pendapat kalian tentang nasib Law ke depan? Apakah ia bisa selamat dari kepungan Kurohige dan 3 orang krunya? Chapter 1063 bisa dibilang merupakan chapter yang sial bagi Law. Pasalnya, selain ia dikepung oleh pasukan Yonko, ia juga harus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dan para krunya yang merupakan beban terberat Law. Ada beberapa poin penting dari chapter 1063 yang menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah momen ketika Kurohige mengetahui arah pelayaran yang akan dilalui oleh Law. Menurut perkataan Kurohige, ia yakin akan bertemu dengan salah satu kelompok yang meninggalkan Onigashima di pulau tempat Kurohige dan Law berada saat ini. Apakah pulau tersebut merupakan pulau yang spesial atau itu hanyalah salah satu pulau yang paling dekat dengan Wano Kuni? Melihat dari perkataan Law pada chapter 1056 saat ia akan meninggalkan negara Wano, sepertinya ia tidak berniat untuk mendapatkan One Piece. Law seolah mengatakan kalau ia lebih tertarik dengan sejarah abad kekosongan dan arti dari nama D yang ia sandang. Berdasarkan fakta tersebut, bisa disimpulkan kalau kemungkinan pulau tempat Law dan Kurohige berada saat ini adalah pulau yang memiliki informasi mengenai abad kekosongan. Momen menarik berikutnya yang penting untuk dibahas pada manga 1063 adalah tentang buah iblis yang dimiliki oleh bajak laut Kurohige. Dengan dikonfirmasinya Barges, Vanoger, Doki, serta Stronger sebagai pemakan buah iblis, berarti sudah ada 9 pengguna buah iblis yang ada dalam bajak laut Kurohige. Yang belum dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis hanyalah Avalo Pizarro dan Vasco Shot. Tapi karena Kurohige masih melakukan perburuan buah iblis, sepertinya tinggal menunggu waktu saja sampai semua krunya memiliki kekuatan buah iblis. Seperti yang kita tahu, pengguna buah iblis lemah terhadap air laut. Tapi Kurohige seolah-olah tidak menghiraukan hal itu dan tetap memberikan buah iblis kepada krunya yang sudah cukup kuat. Contohnya saja seperti Shiryu. Ia adalah mantan kepala penjara Impel Down dengan teknik berpedang yang sangat hebat. Dengan teknik berpedang yang sudah sangat hebat, kenapa Shiryu masih memilih untuk memakan buah iblis? Apakah ia tidak khawatir kalau ia tidak akan bisa berenang lagi dan ada kemungkinan ia akan tewas tenggelam? Pada umumnya, orang-orang enggan memakan buah iblis karena takut tidak bisa berenang lagi. Tapi berbeda dengan kru Kurohige yang seolah-olah tidak takut dengan hal itu. Nah, di sini Mimin berpendapat kalau Kurohige telah mengetahui rahasia tentang buah iblis yang ada kaitannya dengan air laut. Seperti yang kita ketahui, Kurohige merupakan karakter yang gemar membaca buku-buku tentang buah iblis. Ia telah mempelajari berbagai jenis buah iblis yang ada di dunia. Bagaimana kalau Kurohige berhasil menemukan cara agar pengguna buah iblis tetap bisa bertahan walaupun di dalam air? Bukan tidak mungkin kalau Kurohige telah mengetahui hal itu, mengingat ia telah memahami seluk-beluk buah iblis. Dan hal menarik lainnya yang patut dibahas dalam chapter 1063 kemarin adalah buah iblis yang dimakan Stronger. Stronger adalah seekor kuda yang ditunggangi oleh Doki. Ia diketahui merupakan seekor kuda yang memakan buah iblis mythical Zoan mode Pegasus. Sejauh ini sudah ada 2 hewan yang dikonfirmasi memakan buah iblis. Yang pertama ada Chopper yang memakan buah iblis Hito Hitonomi model manusia, yang memungkinkannya untuk dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia normal. Lalu ada Stronger yang sejauh ini diketahui hanya memiliki kekuatan untuk bisa terbang dengan menggunakan kedua sayapnya. Sama halnya seperti pengguna mythical Zoan yang mendapatkan kekuatan hewan legenda sesuai buah iblisnya. Nampaknya Stronger juga akan memiliki kemampuan legenda seperti Pegasus di dunia nyata. Menurut informasi yang Mimin dapatkan, Pegasus adalah makhluk mitologi yang konon katanya saat ia menghentakkan kakinya maka akan muncul sumber mata air. Pegasus di dunia nyata sering disimbolkan sebagai bentuk kekuatan dan inspirasi. Tapi melihat Stronger, kok rasanya beda banget dengan yang diceritakan dalam legenda. Apakah karena ia terus-terusan menggendong Doki kemana-mana jadi membuat Stronger terlihat seperti sangat kelelahan? Atau memang kemampuan dari buah iblis milik Stronger tidak sehebat cerita yang ada di dunia nyata? Bisa dikatakan kalau bajak laut Kurohige sangat bergantung dengan buah iblis. Bahkan seekor kuda pun tidak luput menggunakan buah iblis. Kalau kita bandingkan, bajak laut Kurohige dan bajak laut Seng terlihat seperti siang dan malam. Bajak laut Kurohige sangat terobsesi dalam memburu buah iblis.
Sedangkan bajak laut Shanks seperti enggan bergantung dengan kekuatan yang ada pada buah iblis. Shanks dan krunya hanya berfokus pada teknik bertarung dan haki yang mereka miliki. Bisa dipastikan kalau ada bentrok antara bajak laut Shanks dan bajak laut Kurohige, pemenangnya adalah Shanks dan krunya. Karena kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh kru Kurohige akan menjadi tidak berguna ketika melawan haki tingkat tinggi milik Shanks dan krunya. Bahkan Law pun bisa menonaktifkan efek racun perubah hormon milik Doki dengan hakinya. Itu menandakan kalau kru Kurohige tidak memiliki haki yang cukup kuat dan lebih mengandalkan buah iblis ketika bertarung. Nah, pada video kali ini Mimin akan memberikan prediksi mengenai chapter 1064 yang akan rilis minggu ini. Dimulai dari cover story perjalanan Germana 66 yang sepertinya akan mendekati akhir cerita. Diprediksi pada minggu depan, Oda akan memberikan kita info mengenai keadaan anak-anak Josh dan Sister Cloud setelah mereka berhasil kabur dari Katakuri dan Oven. Kemungkinan Caesar akan berpindah dengan Germana 66 di tengah-tengah perjalanan. Atau ada juga kemungkinan kalau Caesar akan melakukan kerjasama dengan Josh dalam hal penelitian. Mereka berdua adalah ilmuwan hebat yang kemungkinan besar memiliki pola pikir yang sama. Josh tidak ragu dalam melakukan eksperimen terhadap manusia. Begitu juga dengan Caesar yang juga diketahui tidak segan-segan dalam bereksperimen dengan manusia, bahkan anak kecil. Chapter minggu ini kemungkinan akan dimulai dengan menceritakan keadaan Zoro dan yang lain saat akan menemui Vegapunk. Pada cerita sebelumnya, Vegapunk meminta kepada robot pasifista miliknya untuk mengantar Zoro dan yang lain menemuinya. Zoro juga mengatakan kalau ia memiliki sebuah permintaan pada Vegapunk. Prediksi Mimin, Vegapunk akan muncul dengan wujud aslinya pada chapter ini. Dan kemungkinan setelah mereka bertemu, Vegapunk akan memberitahukan mereka lokasi keberadaan Luffy, Chopper, Jinbei, dan Bonnie. Saat itulah Luffy dan krunya akan berkumpul lagi setelah terpisah akibat pusaran air yang mereka temui di lautan dekat Pulau Egghead. Setelah itu, mungkin Zoro akan memberitahukan keinginannya kepada Vegapunk. Berdasarkan dari teori-teori yang Mimin baca, di beberapa forum ada yang menyebut kalau Zoro akan meminta mata Cyborg untuk dipasangkan di mata kirinya. Teori ini bisa dibilang cukup masuk akal mengingat Zoro mungkin kesulitan kalau harus terus melihat dengan satu mata. Tapi karena ia merupakan seseorang yang ahli dalam menggunakan haki observasi, kayaknya Zoro tidak membutuhkan mata tambahan lagi. Pada chapter sebelumnya, kita juga diperlihatkan dengan kedatangan anggota CP0 yang berniat melenyapkan Vegapunk. Apakah Luffy akan membantu Vegapunk dalam pertarungan melawan agen CP0? Kemungkinan besar Luffy akan kembali bentrok dengan Rob Lucci. Tapi dari segi kekuatan, sepertinya agen CP0 akan memilih mundur jika harus berhadapan dengan anggota Yonko. Nah, pada chapter minggu ini kelihatannya Oda tidak akan memberikan kita lanjutan cerita mengenai bentrok antara Law dan bajak laut Kurohige. Tapi prediksi Mimin akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai hasil akhir dari konflik antara Law dan Kurohige. Yang pertama, Law dan krunya akan berhasil selamat dengan cara masuk ke dalam air menggunakan kapal selam yang sudah diperbaiki. Pada awalnya, Law berniat untuk kabur dari cengkraman Kurohige menggunakan kapal selam miliknya. Tapi kapal selam milik Law terkena serangan Kurohige dan mengakibatkan kebocoran yang membuat air laut masuk ke dalam kapal. Selama Law menyibukkan Kurohige dan krunya, para anggota bajak laut Hard lainnya bisa memperbaiki kapal selam. Dan pada akhirnya mereka dapat kembali masuk ke dalam air untuk menghindari Kurohige. Lalu kemungkinan kedua yang terjadi kepada Law adalah ia akan memberikan semua yang ia punya dengan syarat Kurohige harus melepaskan anggota krunya. Seperti yang kita ketahui, Kurohige berniat mengambil kekuatan buah iblis milik Law dan roh poneglyph yang didapatkan Law dari Kaido. Jika Kurohige sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kemungkinan ia akan membiarkan para anggota bajak laut Hard yang lain untuk tetap hidup. Dan kemungkinan yang ketiga adalah datangnya bala bantuan dari bajak laut lain. Kemungkinan armada besar bajak laut Tobi Jerami akan datang membantu Law. Menurut Mimin, sebenarnya armada besar bajak laut Tobi Jerami sudah siap ikut bertempur membantu Luffy mengalahkan Kaido dan Big Mom di Wano Kuni. Tapi karena mereka tidak berhasil menaiki air terjun, alhasil mereka memilih untuk tetap berjaga-jaga di pulau dekat Wano kalau situasi genting terjadi.
Nah, jadi menurut Mimin, armada besar bajak laut Mugiwara ada di dekat pulau tersebut dan secara tak sengaja bertemu dengan Law. Dan pada akhirnya mereka membantu Law bertarung dengan bajak laut Kurohige. Dan itulah prediksi mengenai alur cerita One Piece chapter 1064. Terima kasih karena telah menonton.